Assalamualaikum, selamat siang Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jamal. Nah, kalau saya boleh tahu, Bu Ade hari ini akan melakukan proses coaching ya Nggih, Pak. pada pada Bu Nurul. Iya. Nah, saya pengen tahu nih, kira-kira pada proses coaching nanti pendekatan apa yang Bu Ade gunakan? Untuk kegiatan coaching kali ini saya mencoba menggunakan pendekatan alur tirta, Pak. Di mana ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya, terakhir ada apa namanya? Tahap akhirnya itu ya, Pak. Tujuan akhirnya apa? Oh, berarti pendekatan yang Ibu gunakan adalah dengan menggunakan alur tirta ya, Bu? Iya, iya Pak, alur Nah, tirta. betul ya. Dengan alur tirta berarti Ibu nanti akan menyelesaikan permasalahan yang Bu Nurul hadapi. Nah, kemudian nih, saya mau tanya nih, dari proses coaching nanti, yang Ibu lakukan, yang menjadi tujuan dari coaching Ibu. Ya. Tujuan dari coaching yang saya lakukan itu saya ingin menggali tentang kompetensi bagaimana seorang coach itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, bagus. Nah, luar biasa nih. Kira-kira kompetensi mana nih yang secara khusus atau spesifik yang Ibu Ade observasi dan kembangkan? Kompetensi khusus yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching ini ya, satu ada mencoba dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali ide dan strategi dari si coach. Yang kedua, untuk rencana aksinya si coach setelah dia menemukan ide itu seperti apa gitu, Pak. Baik ya, berarti Ibu sudah mempersiapkan proses coaching dengan lengkap. Nah, tapi mohon izinkan saya, Bu, Oke, Pak. untuk memantau dan mencatat selama proses coaching. Oke. Silakan, Bu Ade. Oke, matur nuwun Pak Jamal. Wah, tadi proses coaching yang luar biasa sekali, Bu Ade. Mantap itu. Saya benar-benar merasa, wah, ingin jadi Bu Ade tuh bisa melakukan proses coach dengan sempurna. Nah, Makasih, tetapi Pak. boleh dong saya bertanya, nih, menurut saya, semua alurnya sudah dilalui belum, Bu? Kalau berdasarkan data yang saya catat, kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta, Pak. Oh iya, kalau memang dari catatan saya, ini dari tujuan sampai terakhir tanggung jawab, ini Iya. memang sudah tercatat semua, betul. Kemudian data kami ini menunjukkan bahwa proses coaching yang Ibu lakukan, kalau saya amati, ini memang mudah dilaksanakan dan mudah direalisasi dengan maksimal. Nah, kira-kira jika Ibu melaksanakan proses coaching kembali, menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan?
Mungkin yang ingin saya kembangkan adalah ketika saya harus hadir sepenuhnya ya Pak. Hadir sepenuhnya ketika menghadapi atau mendengarkan ceritanya Koci. Yang kedua, yang ingin saya kembangkan berikutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Koci itu juga bisa mengeksplor kompetensinya sendiri begitu. Dan proses coaching yang Ibu lakukan memang saya tangkap itu sudah berhasil. Nah, saya tunggu proses coach berikutnya ya, Bu. Iya, Pak. Siap. Selamat siang, Bu Ade. Selamat siang, Pak Jamal. Terima kasih sudah mendampingi saya melakukan coaching hari ini bersama Bu Nurul. Cerita apa ini? Ya, Bu, baik. Terima kasih. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Nurul bisa membantu saya? Mudah-mudahan ya Pak, saya bisa membantu dari permasalahannya Pak Jamal ini. Jadi begini, Bu. Saya ada sedikit permasalahan tentang kegiatan ekstrakurikuler melukis di sekolah saya. Muridnya yang berbakat tetapi mereka tidak mau aktif mengikutinya. Oh, jadi begitu permasalahannya Pak Jamal. Saya boleh diceritakan Pak, bagaimana kondisinya atau situasi murid dan kondisi lingkungan sekolah Bapak yang seperti apa yang menjadi permasalahan? Begini, Bu. Saya sudah menemukan anak berbakat, tetapi karena mungkin sekolahannya bukan lingkungan melukis, terus lingkungannya kurang mendukung, sehingga anak sulit sekali untuk mengikuti kegiatan ekstra tersebut. Oh, jadi begitu nggih Pak permasalahannya. Gini Pak Jamal, mudah-mudahan saya bisa membantu permasalahannya Pak Jamal ini ya. Nah, jadi apa nih yang Pak Jamal harapkan dari percakapan kita ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini adalah anak-anak atau mereka yang berbakat dan ditunjuk untuk mengikuti kegiatan ekstra itu bisa aktif dan mau penuh semangat mengikuti latihan atau pada kegiatan tersebut. Oke, berarti supaya anak-anak itu bisa menjadi aktif, kemudian secara tertarik bisa mengikuti ekstra yang akan Bapak laksanakan ini. Betul. Nah, ya, jadi tujuan percakapan kita apa nih hari ini? Tujuannya adalah saya menginginkan kegiatan ekstrakurikuler melukis atau menggambar di sekolah saya bisa berjalan dan dapat diikuti oleh semua peserta didik yang berbakat. Oke, jadi supaya ekstra menggambarnya Bapak itu bisa diikuti oleh anak-anak yang berbakat, begitu ya Pak? Betul. Nah, sekarang coba bisa Bapak jelaskan bagaimana sih keadaan di sana atau diceritakan nih Pak, keadaan di sana untuk anak-anaknya? Begini Bu, saat saya meminta mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, pasti alasannya banyak sekali. Karena mungkin capek, yang kedua tidak bisa, susah menggambar, kemudian tidak boleh sama orang tua. Itu mungkin karena memang kondisi sekolah
kurang mendukung atau kondisi lingkungannya bukan lingkungan melukis atau menggambar. Oh iya, jadi murid-murid itu memberikan penolakan dengan beberapa alasan, begitu nggih Pak? Iya. Oke. Nah, lantas seperti apa sih idealnya yang Pak Jamal inginkan dari ekstrakurikuler ini? Saya ingin murid saya itu bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler secara aktif, secara rutin dengan penuh perasaan gembira, Bu. Nah, ya, jadi Pak Jamal ingin murid bersedia betul-betul dari kesadaran dirinya, penuh gembira, aktif, bisa mengikuti ekstrakurikuler menggambar ini. Ya Pak, begitu Pak? Nah, Betul. kira-kira nih, apa yang perlu Bapak lakukan untuk bisa mendapatkan situasi yang ideal itu? Berarti saya akan membuat contoh-contoh gambar sederhana, menunjukkan gambar sederhana, Ya. serta gambar-gambar yang berwarna. Wah, sudah bagus itu Pak. Dari pernyataan yang Pak Jamal tadi katakan nih, kira-kira persiapan apa yang akan Bapak lakukan? Atau sesuatu apa yang harus Bapak persiapkan untuk melaksanakan rencana Bapak itu? Berarti saya akan membuat contoh secara langsung, cara menggambar objek tertentu dari yang sederhana terus ke sedang, kemudian mewarnainya, setelah itu menunjukkan ke anak, ini loh bagus, agar mereka tertarik seperti itu. Wah, ya, bagus itu Pak Jamal. Mungkin ada lagi Pak? Jika dengan cara tadi masih kurang, saya lengkapkan yang lebih lengkap agar mereka tahu, oh iya Pak Jamal kan rayonnya banyak, sehingga mereka merasa langsung gitu, bersemangat gitu. Luar biasa ini. Jadi Pak Jamal mencoba memfasilitasi murid-murid dengan memberikan krayon, memberikan pinjaman krayon, dan juga tadi membimbing mereka dari awal nih Pak, begitu. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih, apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Atau kapan nih Bapak akan melakukan rencana Bapak tersebut? Saya akan melakukan kegiatan tersebut mungkin Senin, Bu, karena besok libur. Hari Senin sudah mulai dengan membuat gambar yang sederhana, walaupun berbeda-beda, tapi sederhana. Kemudian membuat gambar itu dengan warna-warna dari yang sederhana dulu, kemudian ke warna yang lebih kompleks, sehingga anak tahu. Kalau belum berhasil, saya akan melakukan rencana selanjutnya dengan memanggil murid tersebut supaya saya bisa menyentuh hatinya. Wah, luar biasa ini Pak Jamal. Nah, kira-kira indikator keberhasilan dari permasalahannya Pak Jamal ini apa berarti? Berarti indikator dari kegiatan ini adalah murid-murid tersebut akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler secara aktif dan rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Begitu, Bu. Hebat sekali ya. Jadi sudah betul nih ya Pak ya. Jadi supaya bisa mengajak anak untuk secara sadar, secara aktif dan tertarik. Menurut saya apa yang sudah dilakukan atau rencanakan oleh Pak Jamal ini sudah luar biasa sekali. Saya sangat mendukung Pak Jamal. Semoga apa yang menjadi rencana Pak Jamal ini bisa dilakukan. Dan memang anak-anak memang
harus disentuh hatinya mungkin ya Pak ya, untuk bisa menyadarkan, oh ini loh, ini sebetulnya kalian itu berbakat. Nah, jadi semoga apa yang menjadi rencana Bapak itu bisa dilaksanakan. Begitu nih Pak? Yeah. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Terima kasih banyak Bu Nurul atas bantuannya, supportnya, motivasinya, dan solusinya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Menurut saya cukup sekian dulu Bu. Mungkin lain kali ada permasalahan lain saya akan melakukan sharing kembali Bu. Terima kasih. Oke, siap Pak Jamal. Saya tunggu nih Pak sharing dari rencana Bapak yang akan dilakukan. Semoga kedepannya Ekstra Bapak akan semakin maju, anak-anak semakin aktif, dan saya tunggu cerita selanjutnya. Begitu nih Pak? Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, kalau begitu kita akhiri percakapan ini dan mungkin bisa kembali beraktivitas masing-masing. Selamat siang Pak Jamal. Selamat siang Bu, mari. Ya, halo. Jadi yang jadi masalah tuh begini, di kegiatan pramuka, utamanya untuk Dewan Ambalan, ya, kita tuh sangat kesulitan sekali untuk melakukan regenerasi Dewan Ambalannya. Hal ini mengingat karena anak-anak yang kelas 10 itu kurang berminat untuk mengikuti kegiatan pramuka, utamanya ke jenjang bantara. Padahal untuk mengisi regenerasi itu kan harus dimulai dari bantara dulu, nanti masuk menjadi ke Dewan Ambalan gitu Pak. Jadi yang masalahnya selain anaknya kurang berminat untuk masuk ke bantara, satu sisi juga saya kesulitan bagaimana untuk mewujudkan regenerasi Dewan Ambalan ini biar bisa eksis seperti itu Pak. Oh, permasalahannya berarti demikian ya Bu. Berarti pada regenerasi Ambalan. Baiklah Bu, saya akan mencoba membantu Ibu dalam permasalahan ini. Sekarang maunya Bu Ade, bagaimana? Apakah dari percakapan kita ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini ya paling tidak saya menemukan solusi bagaimana cara mengaktifkan atau memberikan supaya anak-anak itu mau menjadi anggota bantara atau mau ke tingkat bantara lah ya. Baik Bu, berarti harapan dari Ibu adalah anak-anak sudah bisa regenerasi ketika mereka menjadi bantara. Oke, baik. Bu Ade, menurut Bu Ade, apa yang Bu Ade lakukan? Coba bisa diceritakan? Yang sudah pernah saya lakukan sih untuk membangun semangat atau minat anak-anak kelas 10 supaya bisa ikut bantara ya. Saya mencoba mewajibkan perwakilan Pak di setiap forum musyawarah Ambalan. Setiap kelas wajib mengirimkan 10 anak. 10 itu 5 putri dan 5 putra. Harapannya yang 10 hadir ini di perwakilan setiap kelas ya, akan memiliki minat untuk bisa meneruskan ke jenjang bantara seperti itu. Coba sekarang
Ibu cerita apa alasan mereka tidak aktif atau tidak serta dalam kegiatan pramuka. Ya kalau lihat rekam jejaknya sih kalau di kelas 10 semuanya aktif ya Pak, karena mungkin karena di kelas 10 itu kan diwajibkan ya, kategori kegiatan wajib yang harus diikuti oleh kelas 10. Nah permasalahannya ketika untuk ke jenjang bantara ke tingkat selanjutnya, karena sifatnya bukan lagi wajib tapi pilihan, mereka tidak mau dengan alasan sudah capek ya, setiap hari Jumat upacara, setiap hari Jumat ikut pramuka gitu. Oh, berarti itu alasan mereka menolak. Iya, Ibu, iya. situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Idealnya seperti apa gitu, Bu? Ya idealnya sih minimalnya anak yang mau ikut ke jenjang bantara ya paling tidak kan, kalau seleksi di awal ya paling nggak ada 100 orang lah, jadi kami bisa menyeleksi yang benar-benar mau menjadi bantara. Tapi kalau di awal aja sebelum yang mengikuti seleksi aja cuma 30-40 orang, nanti sampai ke sananya kami tidak bisa menyeleksi yang mana yang benar-benar mau menjadi anggota pramuka di tingkat bantara kayak gitu. Oh, iya. Berarti begini ya, Bu. Masalah yang Ibu hadapi adalah rendahnya partisipasi atau keaktifan anak kelas 11 untuk mengikuti kegiatan pramuka. Demikian. Nah, Iya, iya Pak. kira-kira apa nih supaya mereka semua mau ikut latihan pramuka dengan penuh kesadaran? Apa yang harus Ibu lakukan? Apa ya Pak? Karena memang kalau kelas 11 itu sudah nggak wajib lagi sih ya. Jadi tetap kita melakukan agak kesulitan juga memaksa anak-anak untuk wajib mengikuti ke jenjang berikutnya. Tapi sejauh yang saya lakukan adalah ketika saya mengajar di kelas 11, ya saya lakukan adalah saya sampaikan bahwa sekolah itu tidak harus di dalam kelas. Belajar tidak harus dengan mata pelajaran, tapi belajar berorganisasi itu juga sangat penting. Karena nanti di masyarakat itu bukan yang ditanya tentang pelajarannya, tetapi bagaimana kita menghadapi sikap masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Saya selalu bermotivasinya seperti itu. Dan selain itu juga saya mencoba di setiap hari Jumat setelah kelas 10 pulang kegiatan pramuka, saya tahan anak yang menjadi perwakilan kelas itu untuk tidak pulang lebih dulu. Jadi saya lakukan pendekatan supaya mereka cinta dengan pramukanya kayak gitu. Nah, itu sudah bagus sekali Bu Ade. Berarti Ibu malah sudah menyampaikan kepada mereka dengan pembelajaran langsung, yaitu pengalaman langsung dengan memberikan sikap atau tindakan yang tepat pada sebuah atau setiap permasalahan. Nah, kira-kira apa lagi nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai itu? Apa ya? Ya mungkin mencoba kolaborasi dengan wali kelas, utamanya wali kelas 10 ya, guru ya, dan pembina pramuka yang lain ya, untuk bisa disampaikan ketika mengajar di kelas ya, bahwa
ikut pramuka itu tidak ada ruginya. Jadi kita memotivasinya seperti itu. Selain itu juga saya akan mungkin yang dalam waktu cepat yang mudah dilakukan adalah membuat dewan ambalan atau dari kakak laksananya untuk membuat grup WhatsApp untuk bakal calon bantara gitu. Berarti ya langkah begitu, berarti ada langkah-langkah yang jelas. Namanya juga nih, kira-kira dari langkah tersebut sebetulnya pasti ada indikator keberhasilan. Nah, indikatornya apa nih Bu, supaya menurut Ibu solusinya ketemu dari permasalahan tersebut? Indikatornya ya Pak, ya mungkin indikator paling sederhana atau mungkin paling mudah ya ketika anak banyak yang daftar menjadi bakal calon bantara, itu menurut saya udah keberhasilan. Indikatornya itu keberhasilan ketika banyak yang daftar, sehingga apa, ketika melakukan seleksi kami bisa menemukan anak-anak yang benar-benar punya minat untuk menjadi anggota pramuka. Wah, hebat sekali loh Bu Nurul. Dari sekian penjelasan saya dapat menangkap. Nah, artinya kita sebagai guru memang harus bisa menyentuh hati anak, sentuh hatinya. Kalau dengan demikian mereka akan melaksanakan kegiatan dengan senang hati, dengan sukarela, penuh semangat dan gembira. Demikian loh Bu. Matur nuwun Pak Jamal sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya itu, terutama sebagai pembina pramuka. Masih ada lagi Bu Ade? Saya kira cukup Pak, karena udah siang nih ya, mau melanjutkan mengajarnya mungkin lain waktu ya Pak. Oke. Mari kita lanjutkan pekerjaan kita. Semoga berhasil ya Bu. Kemudian ya, saya tunggu loh aksinya, indikator keberhasilannya di komunikasikan dengan saya. Terima kasih ya Bu. Iya Pak Jamal, matur suwun sudah mendengarkan curhatan saya.